Saudara, terima kasih bagi Anda yang masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Rumah mewah jadi pabrik ekstasi di Kota Serang digerebek petugas Badan Narkotika Nasional. Hujan dan angin kencang, pohon berukuran besar di Lebak roboh. Diteriaki maling, penagih hutang sempat dikeroyok massa. Kembali puluhan santri dan ulama berunjuk rasa di PT Balaraja Barat Indah di kawasan industri modern Cikande, Kabupaten Serang, yang memproduksi minuman keras. Dalam unjuk rasa tersebut, massa membentangkan spanduk berisi penolakan aktivitas di pabrik yang memproduksi minuman keras. Secara bergiliran massa berorasi di depan pabrik, menuntut pabrik ditutup. Keberadaan pabrik miras di Kabupaten Serang membuat keresahan bagi masyarakat karena Kabupaten Serang merupakan zona bebas minuman keras. Biar tuntutan kita dipenuhi, sebelum dipenuhi itu kami akan terus beraksi. Demi ini jelas-jelas kemungkaran. Dan Perda Banten sudah jelas visi misinya, ya kan, tidak menginginkan adanya pabrik miras di daerah Kabupaten Serang. Sementara itu, pihak perusahaan mengklaim produknya tidak dijual di wilayah Kabupaten Serang. Mereka hanya memiliki distributor di 4 wilayah, yakni Bandung, Jakarta, Surabaya, dan Medan. Tadi hasil mediasi kami menerima perwakilan para ulama kita. Beliau pada intinya menyampaikan aspirasi bersama, di mana beliau meminta bahwa kembali lagi tidak ada peredaran minuman itu di daerah Kabupaten Serang pada khususnya dan Provinsi Banten pada umumnya. Selama unjuk rasa, polisi berjaga di sekitar pabrik. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Kasus penculikan anak kembali terjadi di Tangerang Selatan. Kali ini penculikan bocah berusia 9 tahun terjadi di Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan. Korban yang sempat diculik pada siang hari ditemukan pada malam harinya. Korban terus menangis histeris dalam pelukan keluarga setelah ditemukan dan langsung dibawa pulang ke rumah. Peristiwa bermula saat korban yang duduk di kelas 3 sekolah dasar sedang berjalan kaki pulang ke rumah usai sekolah. Saat tiba di gang rumah korban, tiba-tiba seorang pelaku yang mengendarai sepeda motor mendekati dan menyatakan jika ibu korban mengalami kecelakaan dan masuk rumah sakit. Mendengar hal itu, korban pun menuruti kemauan pelaku yang berdalih akan membawa korban ke rumah sakit untuk menemui ibunya. Orang tua korban pun segera melaporkan kasus ini ke pengurus lingkungan dan bersama-sama melakukan pencarian di sekitar rumah dan area sekolah. Saat pencarian, korban ditemukan tidak jauh dari lokasi penculikan dalam keadaan menangis. Dia pulang sama kawannya jalan duluan. Jam berapa tuh, Pak? Jam 4. Oh, sore. 4 sore dia les. Jam 4 sore? Dia pulang les sekolah di SDN Surah 1. Dia mau balik pulang, ya itu diikutin naik motor. Ya pas pintu gerbang ini. Oh, kejadian ini pas di depan? Pintu gerbang ini. Ya ada langsung dibawa, diiming-imingin, ya udah begitu aja dibawa. Pihak keluarga korban sudah melapor ke polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, korban diajak berputar-putar dan diduga dicabuli oleh pelaku. Korban pun sudah dalam pendampingan orang tua dan UPTD PPA Tangerang Selatan. Tim penyidik Polres Tangerang Selatan langsung melakukan penyelidikan
untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti petunjuk serta meminta keterangan daripada para saksi. Saat ini peristiwa tersebut ditangani oleh unit PPA Polres Tangerang Selatan. Hingga kini petugas masih terus mencari keberadaan pelaku dan kasusnya dalam penanganan unit PPA Reskrim Polres Tangerang Selatan. Ariel Maranus dan Sahbudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan. Karena lapuk dimakan usia, pohon berukuran besar tumbang dan menimpa rumah warga di Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon. Petugas gabungan dari BPBD dan Tagana yang mendapat laporan langsung mengevakuasi pohon yang tumbang. Pohon berusia belasan tahun ini memiliki tinggi lebih dari 15 meter. Tumbang setelah wilayah Cilegon diterpa hujan deras disertai angin kencang. Pohon yang ambruk tersebut merusak atap rumah serta beberapa ruangan lain. Petugas juga harus ekstra hati-hati dalam mengevakuasi pohon ini, sebab tumbangnya pohon tersebut turut menimpa jaringan kabel listrik bertegangan tinggi hingga memutuskan pasokan listrik ke wilayah permukiman warga di area perbukitan. Kronologinya itu pas hujan disertai angin, begitu angin kencang itu langsung tumbang menimpa salah satu warga kami rumahnya. Dan syukur alhamdulillah tidak ada korban jiwa, hanya korban materi saja. Bangunan rusak lumayan parah ini rusaknya, kurang lebih 70%. Petugas mengimbau masyarakat yang tinggal di dekat pohon besar untuk waspada dan melakukan pemangkasan dahan, mengingat kondisi cuaca sudah mulai memasuki musim penghujan, sehingga rawan terjadi pohon tumbang ataupun bencana lainnya. Ariel Maranus dan Aji Ramadan melaporkan dari kota Cilegon. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Banten. Atas nama redaksi yang bertugas, saya Maya Meliasari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.